Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Ramadan, mahasiswa dari STYI, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo. Selanjutnya itu ada abstrak. Penelitian ini meneliti pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dan disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada kata pengantar. Puji dan syukur penulis manjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga proposal skripsi berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Musdafia Ibrahim, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis atas bimbingan dan arahannya. Semoga proposal ini bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah latar belakang permasalahannya, yaitu di lingkungan kerja di PT Aneka Sukses Dekorindo masih ditemukan permasalahan kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh kompensasi dan disiplin kerja. Perusahaan memiliki 70 karyawan yang tersebar pada bagian administrasi, pemasaran, operasional, dan tenaga teknis. Berdasarkan observasi awal, sekitar 30% karyawan administrasi memiliki ketidaktepatan dalam pengelolaan data dan koordinasi proyek. Sementara 35% karyawan pemasaran belum mampu mencapai target penjualan secara konsisten. Selain itu, 25% tenaga teknis menunjukkan tingkat ketelitian kerja yang belum merata sehingga berdampak pada efisiensi, waktu, dan kualitas layanan. Kondisi tersebut diperparah dengan sekitar 20% karyawan yang memiliki disiplin kerja belum konsisten, khususnya dalam ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap jadwal kerja, sehingga menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Lalu ada variabel kinerja karyawan. Menurut Labasin Nasir dan Kamidin 2023, menyatakan bahwa kinerja karyawan cenderung menurun ketika disiplin kerja tidak diterapkan secara konsisten dan sistem kompensasi dirasakan tidak adil sehingga menurunkan motivasi dan produktivitas kerja. Research gap-nya itu menurut Labase, Nasir dan Kamidin 2023 menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh disiplin kerja dan keadilan kompensasi. Sementara Wijaya dan Laili 2021 menekankan bahwa kinerja tetap dapat menurun meskipun sistem kerja dan gaji sudah baik apabila motivasi karyawan rendah. Sedangkan menurut Lestari dan Febrian 2024 menegaskan bahwa disiplin kerja, kompensasi, dan motivasi saling berkaitan dalam menentukan kinerja. Selanjutnya ada variabel kompensasi kerja. Menurut Cahya Damare dan Harjo 2021 menyatakan bahwa kompensasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan karena membuat karyawan merasa dihargai. Research gap-nya itu menurut Cahya Damare dan Harjo 2021 menyatakan bahwa kompensasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja karena membuat karyawan merasa dihargai. Hal ini diperkuat oleh Mir dan 2021 yang menemukan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, di mana karyawan menunjukkan performa yang lebih baik ketika kompensasi yang diterima sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada disiplin kerja. Menurut Arifin dan Sasana 2022 dan Cahya Damare Harjo 2021, disiplin kerja yang baik terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan. Research gap-nya itu menurut Arifin dan Sasana 2021, lalu Cahya Damare dan Harjo 2021 membuktikan adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, namun tingkat penerapan disiplin di setiap perusahaan berbeda-beda. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kinerja administrasi PT Aneka Sukses Dekorindo belum optimal karena masih terjadi kekeliruan dalam pengelolaan data dan koordinasi proyek, sehingga proses kerja di lapangan sering terhambat akibat kurangnya ketelitian administrasi. Yang kedua ada bagian pemasaran perusahaan belum mampu mencapai target secara konsisten yang disebabkan oleh kurangnya produktivitas karyawan dalam mencari peluang baru dan membangun hubungan dengan calon pelanggan. Yang ketiga ada kualitas hasil kerja tenaga teknis di PT Aneka Sukses Dekorindo belum merata
karena ketelitian pemasangan material interior masih berbeda-beda, sehingga beberapa pekerjaan yang perlu diperbaiki dan memakan waktu tambahan. Dan keempat itu ada kedisiplinan karyawan perusahaan belum stabil, terutama ketika volume proyek meningkat, sehingga keterlambatan dan ketidakpatuhan terhadap jadwal operasional berdampak pada kelancaran pelayanan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang A itu ada penelitian ini dibatasi pada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo, khususnya pada bagian administrasi, pemasaran, operasional, dan tenaga teknis. Karena kompensasi berperan penting dalam memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang B ada penelitian ini dibatasi pada pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Aneka Sukses Dekorindo, mengingat kedisiplinan dan motivasi secara langsung memengaruhi ketelitian tenaga teknis, proaktivitas pemasaran, serta efektivitas koordinasi administrasi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai target perusahaan. Dan C ada objek penelitian, ini adalah karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo yang terdiri dari bagian administrasi, pemasaran, operasional, dan tenaga teknis yang terlibat dalam kegiatan penyediaan pemasangan material interior. Lalu ada perumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kompensasi yang diberikan oleh PT Aneka Sukses Dekorindo berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan? Dan kedua, ada apakah disiplin kerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas operasional? Dan yang ketiga ada apakah motivasi kerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam mencapai target dan kualitas layanan perusahaan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh kompensasi yang diberikan oleh PT Aneka Sukses Dekorindo terhadap kinerja karyawan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan tugas operasional. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo terhadap kinerja karyawan dalam mencapai target dan kualitas layanan perusahaan. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi akademisi, menambah referensi dan pemahaman mengenai pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada bagi perusahaan, yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi PT Aneka Sukses Dekorindo dalam meningkatkan pengelolaan SDM, produktivitas karyawan, dan kualitas layanan. Dan yang ketiga itu bagi penulis, menambah pengalaman dan pemahaman dalam menganalisis hubungan kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada grand theory menurut Baker 1993, Fromm 1964, Skinner 1953, Lockheed dan Latham 1990, menyatakan bahwa karyawan merupakan aset strategis organisasi yang kinerjanya dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, pemberian kompensasi yang adil dan sesuai beban kerja, mampu meningkatkan motivasi karyawan karena usaha kerja diyakini akan menghasilkan imbalan yang bernilai. Sementara penerapan disiplin kerja yang konsisten membentuk perilaku kerja positif seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Kombinasi kompensasi yang memadai dan disiplin kerja yang baik akan mendorong produktivitas serta meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Lalu ada variabel kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif sesuai standar yang diterapkan perusahaan, yang tercermin dari ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, konsistensi, serta sikap profesional dalam menjalankan pekerjaan. Menurut Ardiansyah et al. 2020 dan Yeremia 2022 menjelaskan bahwa kinerja karyawan tidak hanya bernilai dari hasil kerja, hasil akhir, tetapi juga dari proses kerja, komitmen, dan profesionalisme yang ditunjukkan sehingga menjadi indikator utama kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lalu variabel kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dan pekerjaan yang dilakukan.
baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Kompensasi menciptakan keseimbangan antara kontribusi karyawan dan balasan yang diterima, sehingga membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan dan mendorong karyawan bekerja lebih optimal. Menurut Adianti dan Nugraha 2023, Soleha et al. 2024 menjelaskan bahwa kompensasi yang adil mencakup gaji, tunjangan, insentif, pengakuan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif, berperan penting dalam meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Lalu ada variabel disiplin kerja, Ariesni dan Asnur 2021, Suryawan dan Salsabila 2022 menyatakan bahwa disiplin kerja merupakan sikap dan kesediaan karyawan dalam mematuhi aturan, prosedur, serta standar kerja yang berlaku dalam organisasi. Disiplin tercermin dari ketepatan waktu, kepatuhan terhadap jam kerja, tanggung jawab, dan konsisten dalam menyelesaikan tugas, sehingga mampu menciptakan proses kerja yang teratur, profesional, dan produktif. Penerapan disiplin kerja yang baik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja serta kinerja karyawan secara optimal. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Cahya Damare dan Harjo 2021 menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana kompensasi yang layak mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Yang kedua itu ada Dianti dan Nugraha 2023 serta Soleha et al. 2024 menegaskan bahwa kompensasi baik finansial maupun non-finansial berperan penting dalam meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Lalu ada Arifin dan Sasana 2022 membuktikan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, terutama melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kerja. Sedangkan menurut Cahya, Damare, dan Harjo 2021 menyatakan bahwa disiplin kerja yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil kerja karyawan. Lalu ada kerangka pemikiran, kinerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, dan profesionalisme dalam pelayanan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh kompensasi dan disiplin kerja. Kompensasi yang adil dan memadai dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan fokus kerja karyawan, sehingga mendorong peningkatan kinerja. Sementara itu, disiplin kerja seperti kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas membantu menciptakan proses kerja yang teratur dan efektif. Kombinasi kompensasi yang baik dan disiplin kerja yang konsisten akan meningkatkan kinerja karyawan dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Hipotesisnya itu A1, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. A2, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan H3 itu kompensasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya menurut Creswell menurut Creswell 2021, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta dengan sifat explanatory, yaitu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara kompensasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan analisis menggunakan teknik statistik seperti uji validasi, reliabilitasi, regresi lingkungan berganti, serta uji hipotesis. Pendekatan ini digunakan untuk mempengaruhi hasil yang objektif dan terukur sebagai dasar pengalaman keputusan manajerial. Lalu ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan elemen penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian menurut Handayani 2022. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo pada bagian administrasi, pemasaran, operasional, dan tenaga teknis yang terlibat dalam kegiatan penyediaan serta pemasangan material interior.
Lalu ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan objek penelitian menurut Handayani 2022. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Menurut Sugiono 2021, sampel terdiri dari karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo yang telah bekerja minimal 1 tahun, aktif di bagian administrasi, pemasaran, operasional, dan tenaga teknis, serta terlibat langsung dalam kegiatan penyediaan dan pemasangan material interior. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert dan rentang nilai 1-5, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Menurut Sugiono 2021, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu fenomena sosial. Data yang diperoleh merupakan data primer karena dikumpulkan langsung dari responden. Menurut Sekaran dan Bobby 2022. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode partial squares, yaitu PLS dengan bantuan software Smart MPLS, yaitu yang meliputi evaluasi model pengukuran, outer model, model struktural, yaitu inner model, dan pengujian hipotesis. Evaluasi outer model dilakukan dengan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator melalui nilai outer loading, yaitu 0,70 dan 0,50, serta crown batch, alpha, dan compressed reliability 0,70. Sementara itu, evaluasi inner model bertujuan nilai kekuatan hubungan antar variabel laten melalui nilai R kuadrat dan Q kuadrat dan F kuadrat untuk mengetahui kemampuan penjelasan dan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali dan Hatan 2020, Hayer et al. 2021. Selanjutnya ada analisis data dalam penelitian ini menggunakan structural equation modeling untuk menguji hubungan antar variabel laten secara simultan. SEM digunakan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo secara komprehensif dalam satu model analisis. Tahapan analisis SEM meliputi model pengukuran outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, serta model struktural inner model untuk menguji kekuatan dan arah pengaruh antar variabel laten. Menurut Yaldi dan Akbar 2023. Lalu ada uji deskriptif statistik. Uji deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data responden pada variabel kompensasi, disiplin kerja, dan dan kinerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo. Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, mean, dan standar defisiasi untuk mengetahui kecenderungan data penelitian. Uji deskriptif statistik berfungsi sebagai tahap awal sebelum pengujian hubungan antar variabel menggunakan structural equation modeling menurut Yaldi dan Akbar 2023. Lalu ada uji pengukuran atau outer model. Model pengukuran atau outer model digunakan untuk nilai kelayakan indikator dalam mengukur variabel kompensasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Evaluasi dilakukan melalui convergent validity, discriminative validity, dan reliability untuk memastikan indikator valid beberapa antar konstruktur dan konsisten. Ujian outer model ini mengacu pada penelitian Yaldi dan Akbar 2023. Lalu ada uji model struktural atau inner model. Uji model struktural inner model digunakan untuk mengevaluasi hubungan kausal antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo. Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat nilai R square
untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan kinerja karyawan, serta F-square untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Pengujian inner model dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Rivaldi dan Akbar 2023. Lalu uji hipotesisnya itu, uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian dengan melihat nilai Patch coefficient, T statistik, dan P value pada hubungan antar variabel. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Aneka Sukses Dekorindo. Prosedur uji hipotesis dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rivaldi dan Akbar 2023. Kesimpulannya itu, kinerja karyawan di PT Aneka Sukses Dekorindo belum optimal, terlihat dari ketidaktepatan pekerjaan, pencapaian target yang belum konsisten, serta variasi ketelitian dan disiplin kerja. Dari 70 karyawan, sebagian masih menghadapi kendala dalam menjalankan tugas secara efektif yang berdampak pada operasional dan kualitas hasil kerja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan menggunakan PLS sebagai dasar ilmiah bagi perusahaan dan merumuskan kebijakan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.